Tuhan dan cinta Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa juga untuk Ibu Francisca Tan, sertai dan pimpin dia juga ya Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan, berkati usahanya, pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan berkati juga keluarganya, khususnya untuk anaknya. Kami percayakan kepada Tuhan. Berdoa untuk Pak Henry Magawe dan Ibu Olivia. Tuhan juga memimpin mereka, usaha yang mereka masih terus jalani. Tuhan juga berkati kedua anak mereka masing-masing ya Bapa di dalam pekerjaan dan usaha mereka serta keluarga mereka. Kami serahkan kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami sekali lagi mau menyerahkan semua saudara kami ini hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guru Injil Ridwan saya serahkan. Shalom saudara sekalian. Kita hari ini akan melanjutkan ini bisa nggak ya pointernya? Ini agak susah ya, oke. Saudara kalau lihat yang ayat 1 dan 2 itu ada satu pernyataan bahwa dia tuh melayangkan pandangannya, matanya kepada Engkau, kepada Allah yang bersemayam di sorga. Dan nanti kita akan melihat dua hal yaitu soal kemana dan bagaimana memandang kepada Allah di dalam penderitaan. Saudara-saudara, kalau dalam seminarnya Pak Bejo dia bilangnya semua orang tuh menderita, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, semua orang menderita. Cuman menderitanya beda-beda aja begitu ya. Nah saudara, oleh sebab itu semua kita dalam penderitaan kita tetap perlu mengisi penderitaan itu seperti apa. Dan saudara, hari ini kita ingin sama-sama belajar soal memandang. Nah, saudara, ada orang yang memandang itu dalam penderitaan, memandangnya kepada apa? Kepada penderitaannya saja. Jadi mengasihani diri, rendah diri dan seterusnya. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita bisa sama-sama boleh belajar dari pemazmur. Di dalam penderitaan, kalau tadi ayat 4 dikatakan juga sudah kenyang dengan olok-olok, sudah kenyang dengan penghinaan dan seterusnya sampai dia meminta belas kasihan dari Tuhan. Nah kita ingin belajar kemana dan bagaimana kita memandang kepada Tuhan. Nah saudara, yang pertama, kemana? Nah saudara, kemana? Di sini diberitahukan di ayat 1, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Nah saudara, di sini pemazmur mengatakan dengan sangat jelas bahwa hanya satu pribadi yang dia pandang ketika dia menderita. Satu pandangan, yaitu kepada Dia yang bersemayam di sorga. Siapa yang bersemayam di sorga? Tentu bukan malaikat yang dimaksud, bukan. Ini adalah Allah sendiri. Karena dia meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 3, kasihanilah kami ya Tuhan. Jadi di sana ada ya kata Tuhan di sana. Lalu di ayat 2 juga Allah kita di sana disebutkan. Nah saudara-saudara, berbicara soal melayangkan mata, saya teringat dengan ini saudara ya. Ini PRJ ya. Di Surabaya juga udah ada ya, singkatannya apa ya? Pekan Raya Jawa Timur, oke, Pekan Raya Jakarta Surabaya ya jadinya ya namanya. Kalau nggak salah ya, kita pergi ya beberapa tahun lalu ya. Pekan Raya Jakarta Surabaya. Nah saudara, biasanya banyak hal menarik lah ya gitu ya. Wah ibu-ibu biasa shopping gitu ya. Saya juga seneng cuci mata begitu, lihat-lihat. Banyak hal-hal promo-promo menarik dulu banyak ya. Makin kesini kayaknya jadi bukan
ajang promo ya, lebih ke ajang mereka juga cari keuntungan jadinya. Kadang-kadang ada produk baru yang launchingnya di sana, saya suka jadi melihat-melihat begitu. Tapi ada satu hal yang menarik begitu ya, biasanya di tengah-tengah itu ya saudara, ada stand yang besar sekali gitu ya, bisa mungkin itu 20 kali 20 meter begitu ya. Standnya apa? Nah bisa stand mobil, biasanya butuh space-nya besar. Bisa mungkin motor yang butuh space-nya besar, ya barang-barang elektronik yang butuh pameran yang besar. Tapi terkadang saya bingung begitu ya, ada yang stand yang saya rasa ini kayaknya tidak mungkin orang beli. Misalnya apa? Ban gitu ya. Siapa yang mau ke pameran? Ada Bapak Ibu yang mau ke PRJ pulangnya bawa ban begitu? Kayaknya nggak mungkin begitu ya. Tapi ada gitu ya, buka gitu ya, besar sekali begitu. Lalu misalnya rokok gitu ya. Ya rokok mah kecil aja cukup gitu ya, stand 2x2 kayak cukup gitu. Tapi kayaknya mereka beli yang besar sekali ya dengan penampilan yang luar biasa. Dan tentu dengan apa? Ada SPG-nya begitu ya. Nah SPG-nya itu kerjanya ngapain saudara? Ya melayangkan matanya ya, mencari gitu ya bapak-bapak gitu ya, tampang-tampangnya kelihatannya tukang rokok nih, tukang menghisap gitu ya hiburannya, lalu dia pandang begitu, tentu dengan penampilannya yang kelihatan menarik, lalu begitu tatapan mata langsung kan, wah senyum manisnya keluar, langsung disamperin silakan Pak begitu ya, lalu laki-laki dengan ada rasa jantan maskulinnya bisa keluarin uang, wah dia akan beli gitu. Apakah butuh ban? Ban serep aja nggak kepake, boro-boro butuh ban gitu ya. Beli juga begitu ya, biar kelihatan apa? Biar kelihatan keren gitu ya. Dan ya terbukti, it works, berhasil gitu ya. Nah saudara-saudara, memandang itu satu hal yang sangat penting. Dan sebenarnya di ayat ini pun juga, memandang itu sebenarnya dengan harapan. Ada sebuah harapan, dan ketika kita memandang kepada Allah, itu ada harapan di sana. Saudara, saya nggak tahu kita hubungannya relasi dengan Allah bagaimana. Apakah kita memandang kepada Allah nanti kita merasa sebagai kewajiban gitu. Oh saya disuruh memandang Allah ya sudahlah saya pandang begitu ya. Saya disuruh berdoa kepada Allah, saya disuruh memuji Allah saat ini seperti sebuah kewajiban ya saya lakukan saja. Tapi di sana tidak ada harapan. Dan saudara sayang sekali kalau kita memandang kepada Allah seperti demikian. Itu yang pertama saudara, memandang kepada Allah di sorga dengan penuh harapan. Dan dilanjutkan bagaimana kita memandang kepada Allah. Saudara ada 2 poin di sini yaitu dengan ketundukan dan ketahanan. Nah, saudara ini 2 hal yang menarik karena biasanya kita jarang sekali merenungkan bagaimana cara kita memandang. Tadi pertama dengan penuh harapan sudah dijelaskan, yang sekarang ini juga tentang ketundukan. Saudara di ayat 2 dikatakan seperti ini. Seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya, demikianlah atau sama gitu ya, mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita. Saudara jadi di sini bagaimana cara kita memandang Allah disamakan seperti para hamba laki-laki melihat matanya tertuju kepada tuannya, sama juga seperti mata hamba perempuan yang matanya tertuju kepada tangan nyonyanya. Nah saudara ini menunjukkan ketundukan. Ya kalau zaman sekarang saya bayangkan misalnya nggak ada tuh namanya hamba itu sambil main HP. Nggak ada, dia harus tunduk dan siap. Ada apa? Ada apa? Siap, sigap melihat tuannya butuh apa atau bahkan melihat tuannya kenapa-kenapa begitu ya. Nah saudara bahkan kalau kita pernikahan biasa ada bridesmaid. Ya, maid pembantu sih sebenarnya. Maid bahasa Inggrisnya kan pembantu ya. Bridesmaid. Nah, bridesmaid itu tugasnya apa? Ya membantu bride-nya itu mempelai wanita. Dan semestinya seharusnya itu akan selalu ada di sekitarnya menemani dia. Gak bisa tuh, jangan sampai itu mempelainya tersandung gaunnya sendiri. Dia harus rapikan. Matanya harus terus tertuju kepada mempelai wanita. Tuh gaunnya rata gak tuh ya? Itu posisi berdirinya udah benar belum ya? Itu tangannya nggak boleh penuh tuh, misalnya kasih barang apa dia harus ambilin, dia taruh, dia inget ada barang dari siapa, itu surat nikah yang ditanda tangan, surat dari gereja, macam-macam dia harus inget. Tidak ada urusan dia hari itu yang mungkin dia akan pikirkan. Ya dia nggak ada tuh waktunya mungkin main-main HP atau mungkin janjian ketemu orang di tengah pesta, tidak ada. Sehari itu dia khusus untuk mempelai. Kenapa ya dia jadi
tanda kutip hamba ya. Ya namanya maid sih sebenarnya. Ya walaupun sahabat. Tapi seperti hamba jadi dia hari itu. Khusus bagi mempelai. Nah saudara, saya juga teringat karena saya ini kan ya casingnya Chinese ya, tapi nggak budaya Chinese saya nggak gitu tahu saudara. Nah saya waktu satu kali saya makan ke restoran Chinese, itu diajarin sama papa saya waktu itu. Jadi kalau makan dan ketika ada beberapa waiter yang dikhususkan untuk jaga meja kita. Jadi dia akan selalu gitu ya di samping belakang gitu ya lihat kita terus menerus. Dan biasanya kalau makan di restoran seperti ini minumnya apa? Chinese tea ya. Selain enak juga ngirit ya, pesan satu bisa berempat, berlapan gitu ya. Nah saudara, Chinese tea kan gelasnya kecil ya. Dan biasanya minumnya cepat habis dan kita akan selalu minta refill. Bahkan kadang dia akan refill sendiri begitu ya, dia udah tahu kalau gelasnya nggak kita balik dia akan refill terus gitu. Dan saya diajarin begitu ya, bahkan ada cara bilang terima kasihnya begitu ya, pakai jari saudara ya, jarinya satu, jarinya dua begitu ya, kayak papa saya pakai jari satu gitu ya, papa saya udah tua gitu waktu itu, katanya oh ini anak muda yang tuangin satu jari aja katanya ya. Kalau kamu jangan, lu pakai dua jari lah, hormat dikit gitu ya, dua jari. Dan apakah orangnya lihat bisa, oh ya terima kasih Pak. Tahu dia ya juga gitu, diajarin ternyata. Padahal saya cuman gini, dia bilang terima kasih Pak gitu. Padahal dia yang tuangin saya, harusnya saya yang ngomong kan. Tapi karena kami lagi ngobrol, saya nggak perlu bilang potong perbincangan dan bilang makasih ya Pak. Saya tinggal gini aja. Dan dia lihat jari saya, dia bilang sama-sama Pak. Gitu ya, atau makasih juga Pak gitu dan seterusnya. Bahkan ada 3 jari ya, kalau yang tuangnya sepuh gitu ya, udah bapak-bapak karyawan senior gitu, pakai 3 jari boleh begitu ya. Nah saudara, ini waiter begitu ya, dia bahkan lihat gestur terkecil gitu ya, jari di pinggir dia lihat gitu. Nah saudara, mata kita itu diajak untuk tertuju kepada Tuhan sedetail itu di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah kita punya perhatian seperti itu kepada Tuhan dan Allah kita? Yang kedua saudara, dengan ketahanan. Nah saudara, ini yang saya pikir lebih susah lagi saudara ya. Di masa seperti ini rasanya kita lebih sulit untuk tahan melihat Allah. Banyak hal yang seolah-olah layak untuk lebih mendapatkan perhatian. Apalagi jika saat ini kita mengikut Allah dan rasanya tidak ada efek instan yang kita dapatkan ketika kita mengikut Allah. Hidup kita tidak lebih enak mungkin, lebih beruntung, dapat efek instan yang langsung dapat berkat yang melimpah, boom. Nah saudara, saya ingat soal penghinaan ini. Ayat 4 dikatakan kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang angkuh. Saudara, apakah jadi orang Kristen pasti paling kaya, paling aman, paling sukses? Tidak ada jaminannya dalam Alkitab. Bahkan kita lihat tokoh-tokoh iman itu diukur bukan berdasarkan kenyamanan dan keamanannya. Oleh sebab itu di sini wajar sekali jika orang-orang yang berada di luar Allah itu menghina-hina orang yang berada di dalam Allah. Di sini dikatakan bahkan pemazmur itu kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kita. Apakah kita pernah mengalami hal serupa? Mungkin kita ada yang punya keluarga yang belum percaya atau rekan kerja yang juga belum percaya. Dan ketika kita punya hidup yang berbeda, mungkin kita bisa dinilai juga secara berbeda. Saudara, saya teringat ketika saya waktu pelayanan misi ke Kalimantan Utara. Sebenarnya kantong Kristen, mereka banyak sekali yang lahir sudah Kristen dan ya kami melakukan banyak pelayanan di sana. Ada kami ya tentu saja ada pelayanan khotbah, ada pelayanan pelatihan musik karena mereka sebenarnya alat musiknya mewah-mewah ya seperti kita keyboardnya gitu, keyboard harga 20 juta. Tapi yang main sedikit begitu. Jadi mereka butuh pelatihan musik, mereka butuh seminar pembinaan tentang narkoba gitu ya. Karena mengerikan sekali saudara ya di sana. Saya mau beli kertas HVS susah. Narkoba gampang saudara. Ada yang nawarin, saya bingung sekali saudara ya. Misalnya apalagi pelatihan yang kami, seminar keluarga begitu ya, ada juga dan seterusnya. Nah salah satunya yang mereka minta juga adalah pelatihan bahasa Inggris. Nah saya pikir baik juga, sekalian kita Bible study saya pikir ya. Jadi Bible study,
Pakai ayat apa? Saya pakai ayat Yohanes 3 aja yang kita pasti hafal, bukan? Yohanes 3 ayat 16. Saya pikir ya sudah, kita Bible study dari situ saja, Yohanes 3 kita baca begitu ya. Dan seterusnya, karena kebetulan di sana nggak ada listrik. Saya pikir tepat juga nih malam-malam, ini Nikodemus keluar gelap-gelap gitu ya, kita bisa seru bahasnya. Lalu di tengah Bible study itu dalam bahasa Inggris, mereka juga ya sambil bercanda gitu ya, karena mereka susah mengerti. Tapi di tengah bercandanya mereka susah mengerti bahasa Inggris itu, ada bercandaan lainnya gitu. Yang ketika mereka merasa, bagaimana mungkin Tuhan itu datang ke dunia, ini kekristenan ini konyol sekali. Bapak ini bawa berita yang gak masuk akal. Sambil mereka tertawa gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tertawakan saya sambil saya memimpin Bible study itu. Apakah ada yang tetap serius ikut? Ada gitu ya, mereka pengen belajar bahasa Inggris, ada yang memang sungguh-sungguh ingin belajar Alkitab, tapi ada juga yang tertawakan kami. Tertawakan terus menerus, bahwa aduh ini mana mungkin ada Allah seperti ini. Gak bener, Allah jauh di sana, masa mau datang gitu ya buat kita di sini. Pemerintah aja gak mau datang ke sini, listrik aja kita gak ada. Dan seterusnya dia mau berbicara terus menerus. Sampai kita tutup doa pun di luar mereka masih ketawa-tawa menghina-hina. Ya, saya pikir ya sudahlah, tidak apa-apalah dihina-hina, yang penting ya tetap banyak orang yang bisa tetap mendapat berkat dan seterusnya. Tentu saya ingat orangnya gitu ya, karena satu hari kami di desa hanya sekitar 3 hari kalau saya nggak salah ingat. Dan hari berikutnya saya melihat dia lagi main ini ya, teropong. Lagi main teropong. Lalu saya hampiri dia gitu, Pak, lagi ngapain Pak? Gitu, lagi bikin apa Pak? Oh ya, saya suka pakai ini. Saya suka 2 hal, pakai teropong ini sama keker-keker. Dia punya kayak senjata angin gitu, dia suka keker dari jauh gitu. Saya suka nih melihat ini dari jauh, lalu saya suka keker-keker senjata gitu. Oh kenapa Pak? Ya saya suka melihat yang jauh terasa dekat, dia bilang begitu. Enak sekali pakai ini, Bapak mau coba gitu. Oh ya mau coba, boleh. Bapak lihat apa emang? Ya lihat pohon itu ada di sana, bisa terlihat lebih jelas gitu. Pak, bukannya pohon di sini ada juga jelas. Oh beda, ini lebih enak kalau pakai ini dan seterusnya. Lalu saya lagi pegang Alkitab saudara ya. Lalu saya bilang begini ke dia, Pak, Bapak kemarin bilang, mana mungkin Tuhan yang jauh itu mau datang. Bapak ketawakan saya. Pak ini loh Alkitab ini loh. Ini teropong buat kita lihat Tuhan Yesus tuh dekat sama kita loh Pak. Sama Pak kayak Bapak pegang. Ini saya juga pegang teropong Pak untuk lihat Tuhan Yesus. Mau gak Pak lihat Tuhan Yesus di sini? Kaget ya gitu ya, dan dia bilang, aduh benar ya Pak ya? Teropong ini Pak ya, teropong gitu ya. Iya tapi bacanya gak usah pakai teropong Pak, baca aja langsung Pak. Ada di rumah, ada. Tuhan Yesus dekat ya? Iya Pak, Tuhan Yesus dekat, Tuhan Yesus datang ke dunia betul kok, sungguh-sungguh. Bapak pakai teropong juga lihat pohon yang jauh juga bisa dekat. Tuhan Yesus juga dekat kok sama kita. Asal Bapak mau pandang, asal Bapak mau lihat. Nah saudara-saudara mungkin seringkali Tuhan terasa jauh. Bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena memang kita yang tidak melihat, tidak memandang. Nah saudara, kalau kita mengingat Yohanes 3, kita ingat sekali Yohanes 3 ayat 16 ini. Tapi saudara ingatkah 2 ayat sebelumnya? Ada yang ingat saudara? Ayat 14 dan 15-nya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat 16 kita hafal ya semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama formulanya ya, beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal. Ada satu paralel di situ. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan juga karena begitu besar kasih Allah di dunia ini. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab saudara, ayat 14 dan 15 itu diberi tanda. Ada kisah yang merujuk kepada kisah di perjanjian lama, yaitu di Bilangan 21. Saya ajak kita buka Bilangan 21 saudara ya, masih ada waktu sedikit. Mari kita buka Bilangan 21. Bilangan 21, mari kita baca ayat 4 sampai 9 deh ya. Ayat 4 sampai 9.
Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Saudara-saudara, kita melihat paralelnya, saudara. Bangsa Israel pada saat itu mereka marah-marah melawan Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka dengan apa? Dengan ular. Siapa yang dipagut pasti mati. Tapi mereka minta tolong gitu ya, mereka minta tolong, dan apa pertolongannya? Dirikan ular tembaga itu di atas sebuah tiang. Siapa yang memandangnya, walaupun sudah dipagut, akan tetap hidup. Saudara, apa nyambungnya sama Yohanes 3 ayat 16? Sama, saudara. Kita ini orang-orang yang melawan Allah. Kita ini orang-orang yang melawan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Kita sudah dipagut oleh dosa itu. Upah dosa ialah maut. Harga mati, saudara, tidak bisa ditawar-tawar. Upah dosa ialah maut. Bagaimana cara kita melepasnya? Tidak ada cara lain selain kita memandang kepada anak domba yang digantung itu. Sama seperti ular itu ditinggikan dan digantung di tiang, demikian juga Yesus Kristus, sang anak domba itu harus naik di tiang itu, digantung, mati bagi kita. Dan tidak ada cara lain selain kita percaya dan memandang kepada Dia. Hanya dengan cara itu kita dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tidak ada cara lain. Meskipun kita masih menderita di dalam dunia ini, memandang kepada Allah di dalam penderitaan, itulah cara kita untuk bisa tetap hidup. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kita untuk terus memandang, pandanglah kepada Tuhan kita, yang walaupun mungkin tidak seindah dewa-dewa yang lain, mungkin terlihat buruk, digantung mati di kayu salib, tetapi itulah sumber kehidupan kita. Marilah pandang kepada Allah yang bersemayam di surga, tapi juga Allah yang mati bagi kita di Golgota. Dengan bagaimana? Jangan lupa, Dia adalah Allah. Meskipun Dia mati bagi kita, tapi pandanglah Dia dengan ketundukan, dan pandanglah kepadanya dengan ketahanan, karena Dialah sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika kami punya waktu seperti ini. Waktu bagi kami untuk boleh reorientasi, mengarahkan kembali pandangan kami. Setelah kami mungkin memandang kepada begitu banyak hal dan kami melupakan Engkau. Dan biarlah kami boleh memandang kepadamu di dalam kehidupan kami, di dalam penderitaan. Ketika hidup kami tidak mudah, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada mendampingi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami boleh tunduk kepadamu. Kami boleh tahan untuk terus memandang kepadamu. Dan terima kasih ketika Engkau selalu ada. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh terus memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk boleh terus terfokus kepada Allah yang bersemayam di sorga, dan kepada Allah yang telah mati, berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang layak dipandang itu, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, kebaktian doa kita selesai.